Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, saya mengawali permenungan ini dengan satu buah cerita. Ini terjadi di satu tempat, ya, di dalam taman antara orang muda dan juga seorang yang bijak. Orang muda ini mulai membuka percakapan. Dia bertanya kepada orang yang bijak, "Pak, rasanya hidup saya kayak wifi gratisan ya, nyambung tapi lemot, gak maju-maju, harapannya pun buffering terus," katanya gitu. Lalu orang bijak ini ketawa, hahaha katanya. "Nak, kamu tahu nggak kenapa sinyal harapanmu itu suka lemah?" Lalu si orang muda ini bertanya, "Kenapa, Pak?" Lalu orang bijak ini menjawab, "Karena kamu itu terlalu jauh dari modemnya, yakni Tuhan, dari usaha, dari percaya diri. Coba dekatin lagi." Lalu seorang muda ini kembali berkata, "Wah, rasanya udah saya coba semua, Pak. Tapi kayaknya saya ini memang gagal. Versi limited edition," katanya. "Cuma saya yang model begini." Lalu seorang bijak ini kembali berkata, "Justru itu, Nak. Tuhan gak pernah bikin produk itu massal. Kamu itu custom, unik, limited, tapi bernilai tinggi. Cuman kamu itu belum sadar saja." Lalu orang muda ini duduk merenung. Dia berpikir-pikir sejenak, lalu dia kembali bertanya, "Tapi Pak, saya ini udah jatuh berkali-kali loh, Pak." Lalu seorang bijak ini berkata, "Itu bagus," katanya. Lalu si orang muda ini berkata, "Loh, kok bagus?" Ya. Orang bijak ini kembali berkata, "Iya, coba kamu lihat tukang sulap, ya. Kalau gak jatuhin topinya dulu, gak akan bisa keluarin kelincinya. Hidupmu mungkin sedang disiapkan untuk suatu keajaiban." Lalu si orang muda ini kembali berkata, "Ya, tapi saya udah bingung harus ngapain." Lalu seorang bijak ini kembali berkata, "Gampang. Ambil napas, tarik dalam dan hembuskan pelan, lalu berkata begini untuk dirimu sendiri, 'Saya ini bukan cerita yang gagal. Saya ini cerita yang lagi diproses biar endingnya itu keren.'" Lalu seorang muda ini ketawa, "Ya juga ya," katanya. "Pak, tapi saya ini kayaknya film yang belum tamat," katanya. Lalu orang bijak ini kembali berkata, "Betul, ya. Dan jangan buru-buru untuk tutup filmmu, ya. Mengapa? Siapa tahu scene atau periode berikutnya itu adalah tentang keajaiban." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, cerita singkat ini mau menggambarkan tentang kuatnya pengharapan yang mau dibangkitkan di dalam diri setiap manusia. Lalu kita melihat di dalam bacaan pertama, ya, kisah tentang Abraham yang kehilangan istrinya, ya. Ada satu kalimat yang mengisahkan tentang "dan akhirnya Sarah mati." Ya. Sebuah kalimat yang terasa berat dan getir, ya. Kematian, kehilangan, duka itu adalah bagian dari kenyataan hidup. Abraham tidak hanya berduka karena kematian Sarah, tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa ia adalah orang asing dan pendatang di negeri tempat istrinya akan dikuburkan. Namun di tengah duka, Abraham tidak kehilangan harapan. Ia berdiri memohon tempat penguburan bukan hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi istrinya, tetapi sebagai simbol bahwa janji Tuhan itu tetap hidup. Lalu secara lebih lanjut juga dikisahkan tentang Abraham mengutus hambanya untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Abraham tetap percaya pada janji Tuhan yang terus berlanjut, bahwa cinta dan kehidupan akan kembali tumbuh
meskipun ia telah melewati duka. Dan secara lebih lanjut kisahnya mengisahkan akhirnya Ishak itu bertemu dengan Ribka pada senja hari. Kalau kita membayangkan senja hari itu, kita berpikir bahwa hari itu akan berakhir. Tetapi justru menjadi tempat dimulainya sebuah harapan baru. Itu terjadi pada senja hari, di mana Ishak itu bertemu dengan Ribka yang kemudian akan menjadi istrinya. Lalu di dalam bacaan Injil kita mendengar kisah tentang panggilan Matius, seorang pemungut cukai yang dianggap mati, tak punya harapan secara sosial dan rohani. Tetapi Yesus berkata, ikutlah aku. Itu suara yang membangkitkan harapan dalam jiwa yang sudah dianggap mati. Yesus duduk makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tentu tindakan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu jauh dari kasih Tuhan. Yesus tidak datang untuk yang merasa diri sudah benar, tapi untuk mereka yang tahu bahwa mereka membutuhkan harapan. Saya percaya bahwa saudara-saudara yang berada di tempat ini pasti punya harapan yang besar, ya. Rasa rindu akan keluarga, semuanya itu bercampur menjadi satu, ya. Tapi tidak berhenti, harapan tidak berhenti pada sebatas harapan, tetapi kita harus punya semangat untuk bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dari Abraham, Ishak hingga Matius, kita bisa melihat sebuah benang merah, ya, yang sama, ya. Tuhan tidak pernah berhenti menumbuhkan harapan. Bahkan kita berada di tempat yang asing, pada saat hati terasa hampa atau hidup terasa tidak layak, pada saat itu pun Tuhan masih bekerja. Dalam kehilangan, dalam pencarian, bahkan dalam pertobatan, harapan itu senantiasa tetap hidup. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita mungkin merasa gagal, bahkan tidak layak di mata dunia. Tetapi Tuhan tidak melihat kegagalan kita atau apa pandangan dunia tentang kita. Ia melihat hati kita. Ia melihat hatimu, saudara-saudara. Seperti Abraham yang tetap berharap, Ishak yang menerima penghiburan, dan seperti Matius yang mendapat kesempatan baru, kamu pun bisa berharap, kamu pun bisa memulai sesuatu baru. Jangan pernah berhenti berharap. Sebagai penutup, saya punya satu buah pantun. Nanti jawab cakep, ya. Burung berkicau, oh ya, belum. Burung berkicau di saat fajar tiba, meski semalam hujan mendera. Harapan itu harusnya selalu ada, asal hati tak menyerah pada luka. Ya. Lalu, oh ya, belum, yang kedua, ya. Tadi bilang satu, ternyata pikir lagi yang kedua, ya. Belum. Makan siang lauknya ikan. Semoga Tuhan memberkati Anda sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Baik,
memberkati saudara-saudari sekalian, memberkati mereka yang kita persembahkan dalam perayaan Ekaristi ini, usaha kita, niat baik kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.